Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk kembali bersama-sama di program acara Saat Teduh. Sebelum kita memulainya, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama. Terima kasih Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih kalau kami masih berkesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon Tuhan jamah masing-masing hati kami, dan Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami boleh melakukan setiap firman yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Tuhan menyertai program kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, saudaraku yang kekasih, untuk hari ini, pagi ini saya akan membawakan satu judul renungan lanjutan dari program yang lalu. Saya beri judul yang sama adalah fokus kepada Allah, bukan kepada masalah, untuk bagian yang kedua. Namun sebelumnya mari kita akan membaca satu pembacaan yang terambil dari 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Di sini Tuhan mau berkata kepada kita semua, Bapak Ibu, kuatkanlah hatimu. Maksudnya dalam menghadapi semua masalah, semua problem, semua halangan, rintangan di depan kehidupan kita, jangan lemah, jangan kalah dengan situasi, saudaraku. Yang terakhir dikatakan bahwa dengan semua usaha kita, Tuhan siapkan upah. Puji nama Tuhan, saudaraku. Baik, menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, saudaraku, bukan lantas secara otomatis kita terbebas dari masalah, kita terhindar dari masalah. Tetapi saudaraku, justru saat kita ada bersama-sama dengan Allah, justru banyak hal yang harus kita lawan dalam hidup kita. Jadi di sini yang terpenting bukan masalah ada masalah atau tidak, tetapi masalahnya adalah kita siap apa tidak saat kita harus berhadapan dengan masalah. Respon kita apa saat kita berhadapan dengan masalah? Apakah kita meresponnya dengan baik atau dengan tidak baik? Dan itu pasti akan berdampak dalam hidup kita. Saudaraku, untuk lebih jelasnya saya akan berikan satu ilustrasi singkat saja. Pada suatu waktu ada 2 orang pendaki bersahabat yang sedang menuruni Gunung Himalaya. Pada saat itu mereka sudah sampai di puncak dan kembali akan turun ke kaki gunung. 2 sahabat ini saya beri nama saja. Yang pertama adalah pendaki 1, yang satu lagi temannya adalah pendaki 2. Saat mereka sedang asik-asiknya turun, saudaraku, ternyata mereka diserang oleh hawa dingin yang sungguh sangat menggigit, sungguh sangat dingin, bahkan terasa sampai di tulang-tulang mereka. Dan menghadapi hal yang demikian, mereka harus segera sampai di kaki gunung. Namun saudaraku, di tengah perjalanan, ternyata mereka menemukan satu pendaki lain yang kedapatan kakinya terjepit di tengah-tengah bebatuan, saudaraku. Apa yang menjadi respon dari pendaki 1? Pendaki 1 melihat pendaki yang lain ini dalam kondisi yang celaka, tetapi dia berpikir bahwa pada saat dia harus menolong, berarti ada waktu yang terbuang, sehingga dia mungkin tidak sampai di kaki gunung dengan cepat, dan dia mungkin akan berakhir dengan kematian karena terserang oleh hawa dingin. Itu pikirnya, sehingga dia meninggalkan pendaki yang sakit ini, saudaraku. Tetapi apa yang menjadi respon dari pendaki 2? Pendaki 2 ini melihat bahwa pendaki yang sakit ini butuh pertolongan, butuh ditolong, karena kalau tidak, kemungkinan pendaki yang sakit ini bisa mati karena sakit atau mati karena kedinginan di tempat itu. Sehingga meskipun harus bersusah payah, pendaki 2 ini harus membopong, harus menggendong
bahkan harus menuntun perlahan-lahan pendaki yang sakit ini sampai di kaki gunung. Saudaraku, ini bukan satu pekerjaan yang mudah. Dia harus dengan kerja keras melakukan semuanya. Tetapi mereka bisa selamat sampai di kaki gunung. Sesampai di kaki gunung, pendaki 2 ini segera mencari temannya, sahabatnya, pendaki 1 yang terlebih dahulu tadi berangkat meninggalkan mereka. Dia mencari ke kiri, ke kanan, ke sekitar tempat itu. Ternyata dia tidak menemukan. Bahkan dia mendapatkan satu kabar yang mengejutkan, saudaraku. Bahwa pendaki 1 ini didapati sedang dalam kondisi sekarat, bahkan hampir meninggal. Dan dikatakan terakhir kabarnya adalah meninggal karena kedinginan. Saudaraku, pendaki 2 ini terkejut dan pendaki 2 ini merenung apa yang sudah terjadi dalam hidupnya. Dia menolong pendaki yang sakit ini, bahkan harus bersusah payah turun dari lereng gunung ke kaki gunung. Tapi justru dengan kerja kerasnya, dengan susah payahnya itu yang membuat suhu tubuh dari pendaki 2 ini menjadi panas, dan itulah yang bisa melawan hawa dingin yang menyerang mereka. Bukan hanya dia yang diselamatkan, tetapi pendaki yang sakit tadi pun diselamatkan, saudaraku. Saudaraku, di luar sana masih banyak orang yang berpikir bahwa buru-buru harus menolong orang lain. Kita sendiri masih ada dalam masalah, kita sendiri masih ada dalam pergumulan, dan kita sendiri mungkin tidak akan diperhatikan orang untuk ditolong. Ngapain kita harus perhatikan orang lain? Inilah yang jadi mindset, inilah ada pemikiran orang yang hanya terfokus pada dirinya sendiri, hanya terfokus kepada pribadinya sendiri. Tetapi kalau fokus kita pada Tuhan, saudaraku, apapun yang menjadi kondisi kita saat ini, terbebankah atau dalam kondisi bermasalahkah dalam kehidupan kita, saat kita diperhadapkan dengan satu kesempatan untuk berbuat baik, kita pasti akan melakukan kebaikan, saudaraku. Kita tidak tahu apa yang menjadi problem Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi hari ini Tuhan mau katakan dalam hidup kita, apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi kondisimu saat ini, saat engkau ditantang untuk berbuat baik, lakukan perbuatan baik. Bisa jadi, saudaraku, perbuatan baik kita ini justru yang akan menjadi alat bagi Tuhan untuk mengangkat kita dari masalah kita. Bisa jadi perbuatan baik kita ini adalah sesuatu sarana bagi Allah untuk memulihkan kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Dan kita akan amini renungan kita pagi hari ini dengan kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Terima kasih untuk waktu yang indah untuk pagi hari ini, dan meteraikan setiap firman yang boleh kami renungkan, dan kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk tetap terfokus kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kalau sepanjang hari ini kami melakukan usaha pekerjaan studi kami, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya pagi hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di program-program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.